Kita semua mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada dari Jawa, Sumatera, sampai Papua. Cara bicara kita beda, kebiasaan juga tidak sama. Tapi kita satu dalam moderasi beragama. Moderasi beragama menuntut kita memiliki komitmen kebangsaan, yaitu sikap setia menjaga konsensus dasar kita, Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai umat beragama, kita diajak untuk taat beribadah sekaligus menjadi warga negara yang baik, seperti sesederhana mengikuti upacara bendera, menghormati simbol negara, dan terus menjaga persatuan bangsa. Yang kedua, toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama, keyakinan, budaya, suku, maupun pandangan hidup orang lain. Salah satu contoh sikapnya seperti menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Perbedaan adalah warna kehidupan, toleransi adalah jembatan persaudaraan. Yang ketiga, anti kekerasan, yang berarti sikap menolak segala bentuk kekerasan baik berupa fisik, verbal, maupun psikologis yang dilakukan atas nama agama. Contoh sikapnya seperti menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Jikalau kita menyampaikan pendapat berupa ujaran kebencian, tindakan memukul, menghina dan merendahkan, memaksakan pendapat, itu adalah cara yang salah. Kekerasan hanya menimbulkan luka, permusuhan, dan perpecahan. Cara yang benar yaitu diskusi dengan tenang, saling mendengar, dan mencari solusi bersama. Dialog dan musyawarah adalah jalan terbaik untuk menuju keadamaian, seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang keempat, menerima terhadap perbedaan. Menerima keberadaan orang lain apa adanya tanpa memaksakan keyakinan atau pandangan. Walaupun kita berbeda, kita tetap berteman dan saling menghargai. Artinya, kita menerima dan menghargai setiap perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, pendapat, dan cara hidup sebagai bagian dari kekayaan bangsa kita. Contoh sikapnya seperti berteman dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, atau budaya. Menghargai teman yang sedang beribadah, tidak mengejek atau merendahkan perbedaan. Menghargai tradisi dan kebiasaan yang berbeda sebagai kekayaan yang harus dilestarikan. Ingat, perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk dipahami dan dihargai. Yang kelima, adaptif. Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama yang baik. Artinya, bersikap terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang pada ajaran agama dan nilai kebaikan. Salah satu ciri-ciri sikap adaptif adalah terbuka pada hal-hal baru yang positif. Dan salah satu sikap adaptif adalah memanfaatkan teknologi untuk belajar agama. Yang keenam, dialog. Dialog yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan untuk mencapai pemahaman bersama. Contohnya seperti berdiskusi dengan sopan saat berbeda pendapat, mengadakan forum diskusi lintas agama di sekolah, mendengarkan pendapat orang lain tanpa memotong pembicaraan. Yang ketujuh, ada kerjasama. Bekerja bersama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, gotong royong, membersihkan lingkungan, mengadakan kegiatan sosial bersama warga, bekerja dalam kelompok tanpa membeda-bedakan teman.
Yang kedelapan, ada keseimbangan. Keseimbangan adalah sikap mengambil jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak ekstrim dalam memahami maupun menjalankan ajaran agama. Contohnya, menyeimbangkan antara ibadah, belajar, bekerja, dan kehidupan sosial. Dan yang kesembilan, ada perdamaian. Perdamaian adalah kondisi harmonis yang tercipta karena adanya saling menghormati, kerjasama, dan penyelesaian konflik secara damai. Contohnya, ikut serta dalam kegiatan sosial bersama masyarakat yang berbeda agama. Moderasi beragama, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan mewujudkan perdamaian.